Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur tak lupa kita ucapkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kita rizki, yang selalu memberikan nikmat sehat lahir ataupun batin, sehingga atas kehendaknya kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, tak luput kita aturkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa membedakan antara hak dan batil, antara yang halal dan yang haram, serta membimbing dari jalan kegelapan menuju zaman yang terang benderang, membimbing jalan yang menyimpang menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah, manusia hidup di dunia tidak lepas dengan yang namanya interaksi atau hubungan timbal balik. Karena hakikatnya manusia adalah orang yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, apalagi dalam memenuhi kebutuhan, khususnya di kalangan masyarakat. Antar manusia itu saling bertergantungan dalam segala bidang kehidupan. Kita bagaikan seekor lebah yang membutuhkan bunga, bagaikan kerbau dengan burung jalak yang saling membutuhkan simbiosis mutualisme untuk bertahan hidup. Namun dalam kehidupan pastilah ada perbedaan. Karena apa? Karena Allah menciptakan manusia dari berbagai suku, berbagai ras, berbangsa-bangsa, untuk menciptakan kehidupan damai dan terbebas dari konflik perbedaan. Maka diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Sikap saling menghargai ini sering kita artikan dengan sebuah kata indah, ya apalagi kalau bukan kata toleransi. Dalam istilah Arab yaitu tasamuh, toleransi adalah sebuah elemen penting dalam terciptanya suatu ikatan hubungan dalam kehidupan. Toleransi beragama berarti saling menghormati dan saling berlapang dada terhadap pemeluk agama lain, tidak memaksa mereka mengikuti agamanya dan tidak mencampuri urusan agama masing-masing. Adalah sangat penting bagi kita semua untuk selalu mengedepankan nilai toleransi terhadap sesama dalam bersosial dan bermasyarakat. Dengan adanya toleransi, kita dapat menciptakan sebuah kondisi yang sangat kondusif dan sejahtera dalam menjalani kehidupan. Kita tidak boleh bersikap arogan, kita tidak boleh memberikan toleransi dan tidak memberikan toleransi kepada sesama. Adalah tanggung jawab kita semua untuk senantiasa menjadi masyarakat yang peduli dan dapat memberikan toleransi kepada orang lain. Termasuk yang terpenting adalah toleransi dalam beragama. Agama adalah pegangan hidup seseorang, dan kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang bisa mencabutnya. Toleransi agama ini sendiri sudah diatur dalam beberapa firman Allah dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah
ayat 256. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fiddin al-ayah. Artinya, tidak ada paksaan dalam beragama. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tauhid, Tuhan selain Allah, dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat, yang tidak akan mudah putus. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar. Maka timbullah pertanyaan, apakah kita sudah toleransi? Ini adalah pertanyaan refleksi untuk kita semua, terutama yang mengaku punya agama. Apakah kita sudah menerapkan toleransi beragama dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sebagai umat beragama sudah merasa aman untuk beribadah? Kalau sudah, berarti lingkungan tempat Anda tinggal sudah bisa menerapkan nilai toleransi yang baik. Lalu, ada pertanyaan lagi. Apakah Anda tidak didiskriminasi karena agama? Kalau Anda tidak mengalami diskriminasi, itu tandanya lingkungan Anda sudah baik dalam mewujudkan nilai toleransi. Toleransi beragama ini sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya adalah saat Nabi menjadi pemimpin di Madinah, di mana kala itu beliau menyatukan seluruh masyarakat suku yang ada di Madinah. Terbukti dengan adanya perjanjian antara Nabi dan umat Yahudi dan Nasrani, di mana mereka diperkenankan untuk menjalankan ibadah masing-masing, namun dengan satu syarat, yaitu hidup bersama di Madinah haruslah saling menghargai. Menjaga kerukunan dan kesatuan Madinah. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah. Mengingat toleransi dalam beragama itu sangatlah penting. Sebaiknya kita sendiri jangan hanya sekedar berucap tanpa ada tindakan. Adapun fungsi dari toleransi sendiri yaitu 1. Menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam pergaulan antara sesama umat manusia. 2. Memperbanyak persaudaraan dan persahabatan. 3. Menghilangkan kesulitan yang ada pada diri sendiri maupun pada orang lain. Kemudian, adapun manfaat dari toleransi sendiri yaitu 1. Dapat terhindar dari adanya perpecahan umat beragama. Maksudnya apa? Jadi setiap orang sudah sepatutnya untuk menanamkan di dalam dirinya sifat toleran, serta menerapkannya di dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat, terutama di daerah yang di dalamnya terdapat berbagai jenis kepercayaan atau agama. Sikap toleransi antara umat beragama merupakan salah satu solusi untuk mengatasi terjadinya perpecahan di antara umat dalam mengamalkan agamanya. Sebagai contoh, sikap toleransi antar umat beragama bisa kita lihat di negara kita ini, yaitu negara kita tercinta, negara Indonesia, yang memiliki lebih dari satu agama dan kepercayaan, lebih dari satu suku, budaya, adat, dan ras. Jika toleransi antara umat beragama tidak
tertanam di dalam pribadi masing-masing warga negara, khususnya Indonesia, maka kemungkinan besar negara ini akan terpecah belah dan tidak akan bertahan lama. Kedua, dalam mempererat silaturahmi, manfaat toleransi antar umat beragama berikutnya adalah terjalinnya tali silaturahmi. Pada umumnya adanya suatu perbedaan selalu menjadi alasan terjadinya pertentangan antara golongan yang satu dengan yang lainnya, khususnya bagi mereka yang tidak bisa menerima adanya perbedaan tersebut. Salah satu contoh adalah adanya perbedaan agama yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya berbagai konflik serta pertikaian di antara manusia. Salah satu contoh seperti tindakan teroris, pembantaian pemuka agama, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya akan mengakibatkan dampak pada timbulnya kesengsaraan bagi manusia lainnya. Lalu bagaimanakah solusi agar itu semua dapat dihindari? Solusinya adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri masing-masing orang tentang pentingnya rasa saling menghormati dan rasa saling menghargai. Guna apa? Guna merajut hubungan damai antara penganut agama. Dan jika hubungan damai telah terwujud, maka tali silaturahmi antara pemeluk agama pun dapat terjalin dengan baik, bahkan lebih erat. Jika sudah begitu, maka cita-cita bangsa untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah banyaknya perbedaan akan dapat terwujud. Dan itu akan menjadikan sebuah negara yang lebih kuat dan kokoh dalam menghadapi ancaman apapun. Ketiga, terciptanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan masyarakat yang meskipun di dalamnya terdapat berbagai perbedaan, seperti perbedaan beragama, akan tetapi ada sikap saling toleransi yang tertanam di dalam hati warga masyarakat tersebut, maka tentunya hal itu akan menciptakan suasana yang aman dan tenang dan damai di dalam lingkungan tersebut. Tidak akan ada sikap saling mengejek, mengolok, menghina, serta merendahkan di antara para pemeluk agama, meskipun keyakinan yang mereka miliki sangat jauh berbeda. Perbedaan itu sendiri hadir bukan sebagai pemisah, tapi untuk mengeratkan hubungan dengan memperkaya warna dunia. Berbeda, tapi tetap satu selera, satu tujuan, yaitu menciptakan kehidupan yang damai dan saling membentuk ikatan atau simbialisme yang mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari materi-materi yang telah kita pelajari tadi, maka dapat ditariklah sebuah kesimpulan, yaitu Islam memerintahkan kepada umatnya untuk saling tenggang rasa dan toleransi dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan manusia berbilang bangsa dan suku hanya untuk menguji, mampukah manusia untuk hidup rukun dan damai, penuh kasih sayang di dalam mencari kebenaran di sisinya, serta sikap toleransi yang kita lakukan akan menciptakan bahtera kehidupan yang damai dan penuh keharmonisan. Marilah mulai sekarang kita tanamkan sedalam-dalamnya di hati kita, di sikap kita, untuk bisa saling menghormati dan menghargai antar sesama.
kita tahu bahwa air dan minyak itu tidak akan pernah bisa bersatu. Namun kita tahu juga, walaupun tidak bisa bersatu, mereka tetap bisa berdampingan. Ada kehangatan di setiap perbedaan. Mungkin cukup sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa diambil hikmah, semoga bisa diambil pelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun orang lain. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran hanya milik Allah semata. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.